Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun pengetahuan terkait gardu, yaitu gardu induk, gardu hubung, dan gardu distribusi. Nah, sebelum kita membahas terkait ketiga gardu tersebut pada simulasi etap, terlebih dahulu kita harus memahami konsep ataupun dasar teori dari ketiga gardu tersebut. Nah, sebelumnya acuan yang akan kita bahas pada video kali ini atau episode kali ini yaitu aturan dari Menteri SDM nomor 20 tahun 2020, yaitu aturan jaringan sistem tenaga listrik atau grid code, eh, di mana ini mungkin langsung aja ya. Saya akan mencoba mencari kata kuncinya yaitu tegangan menengah. Nah, di mana di sini dijelaskan terkait ini kode referensi tegangan. Nah, di mana untuk jenis tegangan yang disampaikan pada tabel 7 ini, di mana ini adalah halaman ke ini. Halaman ke 871 ya, teman-teman ya. Di tabel 7 yaitu rentang tegangannya ini diantaranya ya, sebetulnya di sini kan ada tegangan tinggi ya, tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi. Sebetulnya ada tegangan ekstra tinggi juga ya kan. Dimana di sini untuk tegangan rendah yaitu di bawah 1000 volt, untuk tegangan menengah yaitu rentang 1 kV sampai dengan 60 kV. Ini kebetulan dia dibagi menjadi 3 kode di sini ya. Nah, sedangkan untuk tegangan tinggi itu dari atau di atas 60 kV sampai dengan 400 kV. Nah, mungkin ada di atas ini, di atas tegangan tinggi yaitu tegangan ekstra tinggi. Dimana mungkin kalau di Indonesia, setahu saya ya, sudah ada di Jawa Bali, itu tegangannya sampai 500 kV atau 500 kilovolt. Nah, di sini ketiga gardu ini yaitu gardu induk, gardu hubung, dan gardu distribusi kita mempergunakan rentang tegangan dari ketiga tipe ini. Yaitu di tegangan rendah, tegangan menengah, dan di tegangan tinggi. Nah, pertama kita akan mencoba membahas terkait gardu induk ya teman-teman ya. Nah, gardu induk seperti yang dapat dilihat dari gambar ya, ini referensinya dari di antaranews.com. Ini adalah tampilan atau gambar ya, sebuah dokumentasi dari sebuah gardu induk, di mana gardu induk ini sendiri dia adalah berfungsi sebagai menurunkan tegangan ya, mulai dari tegangan tinggi ya kan, atau incomingnya sumbernya dari tegangan tinggi, kemudian diturunkan menjadi tegangan menengah. Nah, jadi gardu induk itu sendiri ya, yaitu sebuah trafo mungkin ya. Sebetulnya kan komponennya banyak tuh, ada busbar, ada trafo, dan sistem proteksi yang lain-lainnya kan. Tapi di intinya gardu induk itu berfungsi sebagai step down dari tegangan, yaitu tegangan tinggi, incomingnya tegangan tinggi, kemudian diturunkan menjadi tegangan menengah. Nah, itu seperti dilihat dari gambar ya. Ini incomingnya dari transmisi pastinya. Ini yaitu dari SUTT, bisa jadi ini 150 kV ya kan. Ini saya kurang tahu rating tegangannya berapa. Yang penting dia menurunkan tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan menengah. Jadi kalau 150 kV dia masuk ke tegangan tinggi, yaitu di rentang atau kode yang ke-5, 150 ya kan. Nah, di sini kita akan membahas rentang tegangannya untuk tegangan tinggi, misalkan ya kita anggap dari sumber 150 kV diturunkan menjadi tegangan menengah yaitu di 20 kV, yaitu di sini di rentang kode nomor 2. Jadi dia step down ya dari poin nomor 5 ke poin nomor 2, itu adalah gardu induk itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan dari gardu induk. Kemudian ini adalah tampilan dari gardu distribusi. Tadi kan kita bahasnya ada 3 topik ya, gardu induk, gardu hubung, dan gardu distribusi. Nah, ini adalah gardu induk, ini gardu distribusi, ini adalah gardu, ini juga sama gardu distribusi, hanya dia di sini gardu distribusi untuk konstruksinya portal atau 2 tiang. Ini
gardu cantol ya, atau mungkin satu tiang, ini namanya gardu beton. Ketiga-tiga ini sama, yaitu berfungsi sebagai gardu distribusi. Ya. Nah, gardu induk ini tadi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, yaitu misalkan dari 150 kV, misalkan ya, ini hanya salah satu saja, 150 kV ke 20 kV. Sedangkan kalau untuk gardu distribusi, dia menurunkan tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah. Misalkan dia kalau di PLN salah satunya itu standar yang sering dipakai itu adalah 20 kV. 20 kV itu berada di rentang yang di kode 2 ini ya teman-teman ya. Jadi 20 kV itu adalah 20.000 volt, K itu kilo ya. Jadi kelipatan 1000, jadi 20 kV yaitu 20.000 volt. Diturunkan kalau standar gardu distribusi secara umum ya, dalam artian ini untuk pelanggan umum ya, itu diturunkan dari 20 kV menjadi 400 volt untuk tegangan pasang kepasangnya. Nah, ini tadi gardu portal tetap ini gardu distribusi, ini gardu cantol, gardu beton tetap fungsinya sama dari TM, ini kabel tanah ya, SKTM. Jadi mungkin di atas ini ada kabel udara, di atasnya kemudian turun ke dalam, kemudian baru dikeluarkan menjadi TR gitu. Nah, ini ada lagi namanya gardu UGB atau unit gardu bergerak. Prinsipnya sama, tetap menurunkan tegangan dari TM ke TR, dari tegangan menengah ke tegangan rendah. Nah, kemudian ini terkait gardu hubung. Nah, gardu hubung itu apa? Yaitu dia disingkat sebagai GH ya. Ini sumbernya dapat dilihat dari apa tuh, UIN Suska. Itu gardu yang berfungsi sebagai sarana manuver pengendali beban listrik jika terjadi gangguan aliran listrik. Nah, sebagai sarana misalkan manuver pengendali beban listrik. Jadi dia penghubung dan bisa sebagai tempat manuver juga. Biasanya gardu hubung itu terdiri dari biasanya ya lebih dari satu sumber biasanya. Nah, ini hanya salah satu contoh ya teman-teman ya. Nah, di sini PLN sumber dari antaranews.com. Di sini PLN membangun gardu hubung dan kabel bawah tanah. Nah, biasanya gardu hubung ini dia sumbernya dari 2 GI ataupun dari dua sumber yang berbeda gitu. Nah, ini lokasinya adalah pembangunan gardu hubung di Kabupaten Banyumas. Nah, ini oke, langsung saja kita akan mencoba membuatkan simulasi etap mulai dari nol untuk simulasi sebuah gardu induk. Berarti kita buatnya dua sumber berarti ya, dari dua gardu induk, satu gardu hubung, kemudian ada gardu distribusi. Kita buat simulasinya, bisa dipilih file new project atau langsung dari new di sini sama. Misalkan simulasi jenis gardu. Buat aja di sini misalkan di desktop. Jenis gardu saya pakai metrik ya, karena di Indonesia standarnya 50 Hz. Kemudian ini saya klik oke. Nah, di sini kita pastikan posisi sumbernya ini terdisplay. Ini kan tadi kalau kita ingin lihat garisnya, grid lines. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya garis-garisnya. Jadi ketika kita zoom, nampak garis-garisnya di sini, nampak. Nah, kalau kita tidak ingin menampilkan garisnya, silahkan diancentang di posisi grid line. Nah, kemudian kita buat sumber nih. Anggap sumbernya ini power grid ini dari sumber transmisi. Nah, di sini kita buat sumber transmisi di sini. Mungkin terlalu besar ya. Mungkin ini namanya transmisi 1. Transmisi A aja lah. Biasanya
pastinya sumbernya yaitu di tegangan tinggi. Nah, saya mempergunakan di sumbernya yaitu di 150 kV. Tegangan tinggi ya, 150 kV. Ratingnya 150 kV. Oke, ini transmisi A ya. Nah, kemudian saya buat di sini ada sebuah trafo. Trafo ini menurunkan tegangan. Oke, setiap pertemuan ini selalu otomatis muncul bus di sini ya teman-teman ya. Di sini saya buat garis untuk menunjukkan rating tegangannya di 150 kV. Nah, di sini saya buat lagi busnya di sini. Nah, di sini saya sambung. Di sini masih 0 ya teman-teman ya. Di sini saya buat rating tegangannya dari 150 kV menjadi 20 kV. Nah, oke ya. Satuan biasanya MVA nih teman-teman. Nah, di sini FLA-nya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. FLA ini adalah full load ampere. Nilai ini baru muncul ketika kita mengentrikan daya di kapasitas trafo. Tapi di sini saya biarin kosong karena kita mencoba mendapatkan nilai rating tegangan saja di sini ya teman-teman ya. Kita klik OK, muncul dia di 20 kV. Ini trafonya yaitu di daya anggap sekian MVA gitu kan. Nah, ini adalah gardu induk nih teman-teman, yaitu dia menurunkan tegangan dari TT ataupun tegangan tinggi menjadi TM, tegangan menengah. Ini adalah gardu induk. Nah, kemudian di sini saya akan copy teman-teman ya. Sorry, sebelum di copy saya buat panjang terlebih dahulu. Saya agak zoom dikit, zoom jauh ya. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba misalkan membuat circuit breaker ya, high voltage circuit breaker di sini. Nah, di sini artinya apa? Keluarannya ini adalah 20 kV. Ini adalah CB untuk penyulang A, penyulang B. Nah, feeder ini nanti bisa menyuplai ke jaringan pelanggan umum ataupun ke pelanggan khusus yang disuplai dari 20 kV ataupun dari tegangan menengah. Nah, kabel yang kita pergunakan bisa berupa kabel ini ya teman-teman ya, ataupun transmission line. Ini bebas ya, mana yang teman-teman biasa pergunakan, bisa pakai kabel, bisa pakai transmission line. Sebagian mungkin ada yang mempergunakan transmission line. Misalkan di sini saya buat kabel sini ya. Nah, ini feeder A, feeder 1. Oke, di sini ada lagi CB-nya. Di sini misalkan kita buat dia ada beberapa feeder ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ganti namanya menjadi feeder 2. Oke. Nah, di sini ada kabel misalkan di sini. Feeder 3, kemudian saya hubungkan di sini. Saya kasih CB ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada jumpa trafo. Ini aja ini hanya contoh ya teman-teman ya. Trafo. Nah, setiap pertemuan komponen itu selalu otomatis ditambah dengan bus. Ini otomatis teman-teman. Bukan saya membuat tadi busnya ya. Nah, ini saya putar Ctrl R ya. Nah, ini
Misalkan beban trafo ini, untuk trafo distribusi biasanya itu satuannya adalah kVA. Nah, kemudian ratingnya adalah 20 ke 0,4 kV atau mungkin 400 volt ya teman-teman ya. Oke, di sini bebannya beban TR pastinya. Nah, di sini saya akan mencoba tampilkan busnya. Ctrl R. Oke. Nah, ini namanya gardu distribusi ya teman-teman ya. Di sini nanti misalkan ya, jumpa kabel lagi, hubungkan ke sini. Kemudian di sini misalkan ada trafo lagi. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Ini saya putar aja. Oke, ini namanya adalah gardu ya. Oke, namanya adalah gardu distribusi. Ini satu gardu distribusi, ini satu gardu distribusi. Nah, gardu hubung itu seperti apa? Nah, ini misalkan ada sumber dari GI yang berbeda. Terus saya copy mungkin ya. Saya copy kemudian saya paste. Nah, untuk menghemat waktu nih teman-teman. Oke, kemudian misalkan ini kita ungroup, Ctrl R untuk diputar ya. Nah, kemudian ini juga sama, kabel, kita Ctrl R untuk diputar. Oke, ini sorry. Oke. Kabel. Kemudian ini ada bus bar. Nah, ini ada bus bar. Bus bar ini adalah masing-masing sumber dari masing-masing GI ya, atau GI yang berbeda nih. Nah, kemudian ini masuk ke sini. Ini dari GI A. Ini dari GI B. Ini transmisi B. Ini GI A. Ini GI B. Ini feeder A1. Di sini feeder A2. Ini feeder A3. Nah, di sini saya buat namanya dari GIB masuk sini. Kemudian biasanya di sini ada kopel nih teman-teman. Ctrl R putar. Nah, ini sambung ke busnya masing-masing. Misalkan ini posisinya close gitu ya. Nah, kemudian
baru di sini ada beban. Kabel dulu misalkan nanti. Oke, ada kabel lagi di sini. Ini ada kabel lagi di sini. Mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin ini agak lama. Saya bukan mau memperlama nih sebetulnya, tapi agar teman-teman yang ingin belajar bisa mempelajari bagaimana sih cara membuat misalkan sebuah sistem yang ada GH-nya gitu. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat supply-nya, kita bisa klik di check circuit continuity. Tujuannya apa? Misalkan ketika kita melepas ini, nah kita tahu mana daerah yang padam, mana daerah yang mendapatkan supply. Nah, jadi ketika saya lepas ini padam dia gitu. Nah, ketika saya masukkan di sini, nah dia masuk. Jadi kalau ketika dia tidak berwarna, artinya dia tidak ini mendapatkan supply. Ketika saya lepas di sini, nah ini padam. Ini dia mendapat supply dari mana? Dari GIA gitu. Oke, di sini saya masukkan. Oke, kemudian di sini, nah ini misalkan saya kasih beban dalam loadnya teman-teman ya. Artinya di sini ada beban. Di sini juga ada beban. Ini ada beban. Di sini juga ada beban. Oke. Nah, dari gambar ya, teman-teman dapat kita lihat bahwa yang di sini mungkin saya tandai mungkin ya teman-teman ya. Oke, tandainya di sini ada text box, polyline text box. Ini mungkin ini. Nah, ini saya buat ini adalah gardu induk. Ini adalah gardu induk ya teman-teman ya. Karena prinsipnya gardu induk itu dia menurunkan tegangan dari transmisi dari TT nih ya, tegangan tinggi 150 kV ke TM 20 kV dari transmisi ke distribusi. Nah, ini adalah gardu induk. Buat mungkin nah ini adalah gardu induk ya. Gardu induk ini juga saya copy, saya posisikan dia di sini. Oke, nah ini namanya adalah gardu induk nih teman-teman. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah gardu hubung. Ini adalah gardu hubung. Oke, warnanya saya buat beda ya teman-teman ya. Warnanya saya buat merah. Oke, ini adalah gardu hubung. Ini adalah gardu induk. Saya buat warnanya warna hijau mungkin biar mencolok. Kok jadi warna merah ya? Oh, oke.
Ini biar sama, copy. Oke. Nah, ini adalah gardu distribusi. Nah, ini saya naikkan dia. Gardu distribusi. Mungkin saya buat warnanya menjadi warna kuning mungkin ya. Nah, oke. Oke, mungkin ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat continuity-nya ketika kita lepas ini, maka gardu distribusinya pastinya akan padam ya. Karena dia tidak mendapatkan supply dari atas. Nah, kalau ini dia jenis pelanggannya ini adalah pelanggan TM karena langsung dari 20 kV. Sedangkan kalau ini adalah pelanggan TR karena dia dari 0,4 kV atau 400 volt atau dia masuk ke tegangan rendah. Nah, ini adalah dua gardu induk yang berbeda. Jadi ketika ada gangguan, misalkan dalam kondisi normal nih teman-teman ya, dia bersumber dari gardu induk A misalkan ya kan. Ini kan GIA, ini adalah GIB, gardu induk A dan gardu induk B. Dia dari sumber transmisi yang berbeda nih ceritanya nih. Nah, kemudian dalam kondisi normal, nah ini kan padam nih. Nah, ini masuk dari sini. Nah, dalam kondisi normal, beban-beban yang ada dari gardu hubung ini dia mendapatkan sumber dari gardu induk A, yang gardu induk sebelah kiri. Kemudian ketika ada gangguan dari gardu induk A, otomatis sumbernya pasti lepas dong, padam dong. Maka gardu induk B akan masuk. Nah, itu dia ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Ini secara singkat ya, secara umum menggambarkan bahwa gardu induk ini menurunkan tegangan dari TT tegangan tinggi ke TM tegangan menengah. Dari misalkan di sini ya, contoh ini kan hanya contoh aja nih, 150 kV ke 20 kV. Gardu distribusi dia menurunkan tegangan dari TM ke TR, dari tegangan menengah 20 kV, ini 20 kV menjadi TR atau ke 400 volt 0,4 kV. Nah, sedangkan untuk gardu hubung dia tidak menurunkan tegangan, tapi dia berfungsi sebagai misalkan opsi untuk manuver, intinya untuk peningkatan kehandalan, sehingga ketika terjadi gangguan dari sumber yang satu, maka dia akan bisa masuk dari sumber yang lainnya. Itu adalah salah satu fungsi dari gardu hubung. Tidak hanya berfungsi sebagai manuver ya, misalkan bebannya dibagi dua juga bisa. Jadi ketika beban akan dibagi dua nih, masing-masing ditanggung oleh GI masing-masing, bisa juga dia masuk dari sini, dari gardu A masuk ya kan, kemudian si kopelnya dilepas. Jadi si misalkan di sini bus 20 ya, misalnya ini bus 1, ini bus 2. Nah, bus atau bus kiri ini bus kanan. Bus sebelah kiri dia bersumber dari sumber di gardu sebelah kiri atau GI yang sebelah kiri. Sedangkan bus yang sebelah kanan bersumber dari GI sebelah kanan. Apapun itu, intinya bisa untuk peningkatan kehandalan. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.